Untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar episode pertama yang menghadirkan terobosan 4 pokok kebijakan agar paradigma dan cara lama dalam belajar dan mengajar dapat bertransformasi ke arah kemajuan. Episode kedua, Kampus Merdeka. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Episode keempat, program organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Episode ke-7, program sekolah penggerak. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Siplah. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode ke-16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana. Episode ke-19, Rapor Pendidikan Indonesia. Dan episode ke-20, Praktisi Mengajar yang mendorong kolaborasi antara akademisi dengan praktisi di dalam mata kuliah dengan cara merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perkuliahan bersama sehingga membentuk lulusan yang relevan dengan dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Bapak Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bergabung dalam acara peluncuran Merdeka Belajar, episode ke-20, Praktisi Pengajar. Saya Widya Saputra, Ibu Bapak izin untuk memandu acara hari ini. Saya juga izin untuk tetap menggunakan masker, karena meski saya dan seluruh kru yang bertugas hari ini sudah menjalani tes usap dan alhamdulillah dinyatakan negatif dari COVID-19, kita semua harus tetap waspada dan saling mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik, selamat pagi dan selamat bergabung yang kami hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, apa kabar Mas? Baik, Mbak Widya, alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Mas Menteri. Dan saya juga ingin menyapa, di sini ada pimpinan Komisi 10 DPR RI, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ibu Suharti, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Nizam, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Bapak Andin Hadiato, para pejabat kementerian dan lembaga, Ibu dan Bapak Rektor PTN, PTS, dan Direktur Politeknik, para sivitas akademika dari seluruh Indonesia, serta para praktisi dari berbagai lini dunia industri. Dan tentu saja tidak lupa saya juga ingin menyapa rekan-rekan media serta seluruh peserta yang menyaksikan acara ini melalui Zoom ataupun YouTube. Ibu dan Bapak, kita ingin kesenjangan antara lulusan baru dengan kebutuhan dunia kerja bisa tertutup. Dengan semakin banyaknya lulusan baru yang relevan dengan dunia kerja, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menghadirkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah yang akan diluncurkan hari ini, yakni program Praktisi Mengajar. Melalui program Praktisi Mengajar, Kemendikbudristek mengajak seluruh praktisi untuk berkolaborasi dengan dosen dan perguruan tinggi. Program Praktisi Mengajar sejatinya sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dalam berbagai kesempatan, Ibu Bapak, Presiden menyampaikan bahwa proses pembelajaran sebaiknya tidak dibatasi. Mahasiswa boleh belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan berikut sama-sama kita simak kompilasi pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia maju tidak boleh surut. Pandemi COVID justru menyadarkan kita pentingnya SDM yang tangguh. Orang-orang yang mampu berpikir dan bertindak dengan cara-cara extraordinary. Kemampuan beradaptasi cepat agar bisa survive menghadapi kesulitan, tidak tertinggal dan menang dalam persaingan. Karena itu, pandemi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional. Salah satunya perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum dari yang kaku menjadi fleksibel, membuka diri terhadap paradigma baru, terhadap cara-cara yang lebih responsif. Sehingga saya sangat setuju, sering disampaikan oleh Mendikbud, kampus merdeka. Mahasiswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kampus yang mengarahkan. Saya senang, mahasiswa sekarang bisa belajar di industri. Artinya apa? Industri menjadi bagian dari universitas. Ada matching fund yang dibiayai oleh kementerian. Ada target praktisi dari industri yang ditarik ke kampus. Ini nanti akan men-trigger perubahan-perubahan itu. Saya minta kepada pendidikan tinggi agar memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan talentanya. Jangan dipagari oleh terlalu banyak program-program studi di fakultas. Berikan mahasiswa kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, di mana saja. Belajar kepada dunia industri silahkan, belajar kepada dunia perbankan silahkan. Belajar di luar kampus itu kan sangat bagus sekali. Sesuai dengan yang sering disampaikan oleh Mendikbud mengenai kampus merdeka dan juga merdeka belajar.
Baik, itu tadi kompilasi pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang mendukung penuh berbagai program dan terobosan dari Kemendikbudristek. Kalau biasanya kerja, sekarang belajar. Nah, Ibu Bapak pastinya sudah sangat penasaran seperti apa program praktisi mengajar. Untuk itu kita akan simak paparan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Silahkan Mas Menteri untuk pemaparan terkait program praktisi mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, pimpinan Komisi 10 DPR RI, Eselon 1 dan 2 Kementerian dan Lembaga terkait, Direktur LPDP, Ibu dan Bapak Rektor PTN, PTS, dan Direktur Politeknik, para praktisi BUMN dan sektor swasta, rekan-rekan jurnalis, serta teman-teman mahasiswa se-Indonesia. Hari ini hari yang sangat membanggakan bagi kita semua, karena saya yakin program yang akan diluncurkan sebagai Merdeka Belajar episode ke-20 ini akan semakin menguatkan upaya kita mentransformasi sistem pendidikan tinggi melalui Merdeka Belajar. Izinkan saya melakukan paparan sejenak untuk mempresentasikan konsep praktisi mengajar. Saat ini kita sudah sampai episode ke-20, Alhamdulillah dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi di masa pandemi, kami masih bisa menghadirkan terobosan-terobosan di dunia pendidikan, dan hari ini adalah suatu terobosan baru yang mengikuti arahan Pak Presiden untuk memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa kita dan dosen-dosen kita bisa belajar dan berkolaborasi dengan praktisi di Indonesia, di seluruh Indonesia. Berikutnya. Ya, kita semua sudah tahu bahwa perguruan tinggi perlu bergerak lebih cepat. Ya, perlu bergerak lebih cepat dari sisi transformasi, perlu memuat ajaran-ajaran yang jauh lebih relevan dengan perubahan yang terjadi di dunia non-akademia. Ya, jadi untuk kita bisa bersaing di tingkat dunia dan tidak punya opsi Indonesia, kita harus bersaing di tingkat dunia. Karena pasar talenta, perdagangan, dan seluruh sektor ekonomi kita bersaing di tingkat dunia, tentunya perguruan tinggi kita pun harus bersaing di tingkat dunia. Keluarlah program dan konsep praktisi mengajar. Berikut. Banyak sekali kita mendapat masukan dari berbagai macam rekruter, berbagai macam perusahaan di Indonesia, bahwa mereka sulit sekali mendapatkan lulusan yang siap kerja. Ya, 8 dari 10 perusahaan di Indonesia mengeluarkan berbagai macam isu berdasarkan survei kita, dan isu utamanya mereka hadapi saat melakukan rekrutmen adalah sulit sekali mendapatkan lulusan yang siap kerja. Anak-anaknya banyak yang belum punya pengalaman yang lebih relevan ke industri, pengalaman bekerja, pengalaman mengerjakan project-based learning, ya, yang sifatnya bukan akademis saja. Jadi ini masalah yang sangat akut, masalah yang sangat dirasakan industri kita pada saat ini. Berikut. Ya, kami mengeluarkan sudah 2 tahun ini 8 IKU utama untuk para perguruan tinggi untuk mengejar ketertinggalan kita, dan harapan kita dengan 8 IKU ini bahkan kita bisa menjadi inovator di dunia perguruan tinggi di dunia. Impian saya adalah dalam 10 tahun, 15 tahun ke depan, masyarakat dunia akan melihat bagaimana Indonesia melompat ke depan. Nah, praktisi mengajar program ini benar-benar berfokus, walaupun dia berdampak sama lumayan banyak IKU kita, tapi dampak utamanya terhadap IKU nomor 4 dan IKU nomor 7. IKU nomor 4 itu adalah praktisi yang mengajar di dalam kampus. Jadi bukan hanya mahasiswa yang kita ingin keluar kampus, bukan hanya dosen yang kita ingin keluar kampus, kita juga ingin praktisi masuk ke dalam kampus dan mengajar bersama dosen-dosen di dalam perguruan tinggi kita. Dan yang IKU ke-7 yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Ya, kita ingin pindah dari sistem di mana anak-anak masuk mendengarkan kuliah saja, mendengarkan suatu lecture, lalu setelah itu dia dites, ya, tertulis. Kita ingin merubah total pengalaman atau experience daripada mahasiswa di dalam ruang kelas. Nah, dengan adanya praktisi yang datang untuk mengajar di dalam kampus, kita menginginkan praktisi ini menggunakan metode case study, menggunakan project based learning, ya, di dalam kelas, sehingga
proses pembelajaran itu secara dramatis berubah di dalam perguruan tinggi. Mereka benar-benar mengerjakan berkarya, mengerjakan proyek, sesuatu yang real di lapangan konteksnya. Dan kalau tidak, paling tidak case study untuk menganalisa case yang nyata di dalam industri atau di luar dunia akademia. Jadi ini merupakan 2 IKU yang kita targetkan dengan adanya menarik praktisi ke dalam kampus. Jadinya semuanya ini konsepnya adalah benar-benar kita melipat gandakan gotong royong dan kolaborasi antara dunia di luar universitas dan di dalamnya. Bukan hanya yang semua pasti sudah mengetahui mengenai program kita mahasiswa keluar kampus, 3 prodi di luar kampus, dan juga bisa sampai 2 prodi di industri, ya, 2 semester di industri. Tapi juga praktisi-praktisinya yang dari industri juga ke kampus untuk mengajar. Berikut. Ya, saat ini seperti tadi yang saya mention sebelumnya, kita sudah mengirim puluhan ribu mahasiswa keluar kampus, baik melalui program magang bersertifikat, melalui proyek studi independen, atau proyek-proyek sosial di luar seperti kampus mengajar, ya. Dan targetnya untuk tahun ini adalah lebih dari 100.000 mahasiswa akan bertualang keluar kampus untuk mendapatkan ilmu yang relevan, pengalaman bekerja, pendidikan karakter, dan lain-lain. Jadi ini adalah suatu program yang sudah berjalan. Nah, sekarang untuk berikutnya. Nah, kami melihat sekarang bahwa ada kebutuhan yang sangat besar, bukan hanya untuk para dosen-dosen dan mahasiswa keluar kampus mencari ilmu, tetapi juga untuk praktisi-praktisi datang ke dalam kampus untuk memberikan ilmunya kepada baik dosen-dosen maupun juga mahasiswanya. Nah, praktisi mengajar di dalam kampus ini, praktisi ini terlibat, harapan kita praktisinya datang dan terlibat dalam perencanaan mata kuliah, ya, bekerja sama dengan dosen mata kuliah tersebut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran, membahas project-project, melakukan project-based learning ataupun case study. Ya, dosen ini akan bekerja sama dengan praktisi, dan dosennya benefitnya akan mendapatkan pengetahuan praktek industri yang terkini. Dan harapan besar kita, mahasiswa akhirnya bisa berinteraksi langsung sebelum masuk dunia kerja dengan para praktisi tersebut. Nah, di dalam ruang kelasnya sendiri, ini yang di sebelah kanan, kita senang sekali bahwa mahasiswa itu belajar studi kasus masalah yang real, bukan hanya teoritis. Ini masalah-masalah yang sudah dihadapi di industri, sudah dihadapi oleh praktisi, dan mereka langsung melakukan problem solving dengan isu-isu yang real di lapangan. Dan mahasiswa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dalam pemecahan permasalahan tersebut. Bukan hanya mengerti konsep dan teori, tapi dia terpaksa untuk menggunakan konsep dan teori itu dalam situasi yang real. Dan ini juga menjadi filter yang sangat penting untuk para mahasiswa kita untuk melihat sebenarnya apa teori-teori atau konsep-konsep yang sebenarnya relevan diaplikasikan ke problem dunia nyata gitu. Dan tentunya dengan melakukan project-based learning, dengan melakukan case method, mahasiswa terpaksa bekerja kelompok, membangun soft skills yang luar biasa pentingnya pada saat mereka masuk ke dunia kerja. Berikut. Nah, kami menganalisa bahwa ada sekitar 13,4 juta praktisi ahli di Indonesia. Ya, ini berdasarkan International Labour Organization. Dan pada saat kami melakukan sampling survei kepada para praktisi-praktisi tersebut, kabar gembiranya adalah sekitar 50%, bayangkan, 50% dari praktisi tersebut tertarik untuk mengajar di kampus. Nah, tapi tentunya ada beberapa kondisi-kondisi. Mereka pertama menginginkan kolaborasi yang sehat dengan dosen. Jadi dosennya harus mau mengundang dan mau berkolaborasi. Jadi keputusan itu untuk mengundang itu harus benar-benar di dosen. Kedua, ada waktunya. Dan ketiga, ada juga bantuan biaya yang adil dan fair. Jadi kami melihat ini demand untuk menjadi dosen atau menjadi pengajar bagi praktisi di kampus-kampus kita itu sebenarnya besar sekali. Itu merupakan suatu hal yang kabar yang sangat gembira ya, dan membuat banyak sekali optimisme bagi kami di Kemendikbudristek karena jiwa memberi kembali ilmu
kepada generasi muda di Indonesia itu sangat besar ternyata di dalam sektor industri kita. Dan inilah yang maksudnya program ini adalah untuk menggali potensi tersebut, untuk melepaskan potensi dan keinginan praktisi-praktisi ini untuk berkontribusi untuk generasi berikutnya. Berikut. Nah, praktisi mengajar ini adalah program di mana dosen-dosen di dalam universitas yang sedang mengajar mata kuliah itu mereka mengundang praktisi, ya, mengundang praktisi untuk menjadi mitra mereka dalam pengajaran mata kuliah mereka. Mereka membantu apa saja? Perencanaan bahan ajar, melakukan evaluasi, ya. Tapi ini mata kuliah sudah ada, bukan yang baru, ya. Ini memang kita ingin membantu yang existing, pengalaman dan experience mahasiswa, dan harus selalu didampingi dengan dosennya tentunya. Jadi ini benar-benar yang akan diberikan kewenangan untuk memilih dan mengundang itu adalah ya dosen-dosennya dan kepala prodinya dari universitas gitu. Nah, dan honor dari praktisi tersebut didanai full oleh Kemendikbudristek. Ini adalah kabar gembira bagi universitas. Dan saat ini kita tersedia sekitar 140 miliar ya untuk batch pertama ini, untuk semester kedua, semester pertama tahun ajaran yang akan datang ya, untuk lebih dari 2.500 mata kuliah di bawah naungan Kemendikbudristek. Dan honor praktisi ini bukan suatu jumlah yang kecil pun. Kami mengikuti standar biaya umum yang berlaku berdasarkan pengalaman kerja dan sesuai sampai dari 900.000 rupiah per jam sampai dengan 1,4 juta rupiah per jam. Jadi ini adalah angka yang cukup signifikan. Dan kenapa kita membuat itu angka yang signifikan? Sehingga para dosen-dosen itu bisa mengundang praktisi-praktisi di tingkat level yang tinggi untuk datang dan mengajar. Ini suatu hal yang menurut kami sangat penting. Jadi ini kesempatan besar bagi dosen-dosen Indonesia untuk menemukan teman-temannya di industri yang selalu passionate mengenai mengajar, network-network mereka, kolaborasi di industri untuk datang langsung dan mengundang mereka untuk mengajar. Berikut. Ini ada beberapa contoh-contoh kolaborasi. Bayangkan kalau suatu Chief Technology Officer dari perusahaan teknologi, misalnya perusahaan e-commerce, itu bisa memimpin diskusi studi kasus mengenai gimana caranya menggunakan data science untuk mengirim untuk mengoptimize logistics ya. Ini kan luar biasa. Bayangkan mahasiswa kita kalau bisa belajar dari CTO-nya atau bahkan satu di bawahnya CTO-nya gitu. Kedua, misalnya kepala peneliti di suatu perusahaan atau organisasi riset bioteknologi mengajarkan mahasiswa kita apa sih proses pembuatan daging in vitro, ya, pembuatan daging yang di luar binatang, bagaimana itu caranya dan apa dampaknya untuk menghemat karbon. Luar biasa, mahasiswa-mahasiswa yang jurusan biokimia, teknologi pertanian itu diajak untuk mencari proses produksi yang lebih efisien agar biaya produksi bisa berkompetisi dengan daging yang biasa. Ini contoh salah satu project based learning yang akan dipandu oleh si praktisi ini. Contoh ketiga misalnya di dalam renewable energy, ya, suatu kepala operations daripada pembangkit listrik solar, ya, mereka melakukan hasil survei lapangan dan mahasiswa di program studi elektro dan sipil itu merancang bersama dengan praktisi itu sistem pembangkit listrik dengan target biaya produksi yang lebih rendah. Jadi bayangkan permutasi atau jenis project-project yang bisa keluar yang akan merubah total pengalaman mahasiswa dan juga merubah total pengalaman dan ilmu yang ada dosen tetap di dalam universitas tersebut. Jadi ini kami sangat optimistik bahwa inisiatif ini akan benar-benar merubah proses pembelajaran dalam kampus. Berikut. Ya, kami punya beberapa syarat dasar, ya, hanya syarat-syarat minimum yang ada, minimum 3 tahun pengalaman kerja atau usaha untuk praktisinya, ya, harus masih bekerja, ya, itu sangat penting, dan atau usahanya masih berjalan dan tidak terregistrasi sebagai dosen. Nah, dan untuk dosen pengampu mata kuliahnya tentunya harus memiliki NIDN aktif dan minimal 1 asisten ahli, dan untuk perguruan tinggi harus di bawah Kemendikbudristek, terakreditasi dan bersedia menggunakan LMS sistem. Contoh-contoh seperti apa saja dengan profil praktisi yang mau kita anjurkan. Kita inginnya benar-benar
para dosen-dosen dan kepala prodi ini mengincar praktisi ahli yang terbaik tentunya dengan passion untuk mengajar juga. Tapi kita ingin mereka yang levelnya tertinggi, punya expertise yang terdalam di bidangnya, seperti CEO atau C-level, skala internasional, pendiri atau founder rintisan misalnya perusahaan-perusahaan teknologi atau startup yang sudah mendapatkan pendanaan yang signifikan. Kita ingin mereka mengincar dosen-dosen dan perguruan tinggi mengincar profesional, manajer senior yang sudah memiliki berbagai macam sertifikasi teknis yang sudah diakui secara internasional. Jadi benar-benar karena dukungan dan anggaran yang signifikan dengan unit cost yang signifikan, kita ingin sekali perguruan tinggi bermimpi setinggi-tingginya untuk mendapatkan orang yang sebaik-baiknya untuk bisa membantu dan bermitra dengan dosen-dosen di perguruan tinggi untuk mengajar. Berikut. Ya, kami punya 2 senario yang harus dipilih ya. Satu adalah kolaborasi pendek dan kolaborasi intensif. Nah, kolaborasi pendek ini mengajar sekitar 4-10 jam per semester dan minimal 2 kali pertemuan, dan praktisinya itu hanya terlibat dalam pengajaran. Kalau yang kolaborasi intensif, ini yang jauh lebih panjang. Jadi mereka praktisinya mengajar 15 sampai dengan lebih dari 40 jam per semester dan wajib terlibat dalam perencanaan dan evaluasi di dalam mata kuliah tersebut. Jadi ada 2 skenario untuk milih. Nah, untuk yang kolaborasi pendek, ini hanya terbuka untuk praktisi yang belum pernah mengajar di mata kuliah. Jadinya insentif kami ini hanya terbuka untuk praktisi yang belum pernah mengajar. Karena sebenarnya objektif kita adalah untuk menambah jumlah praktisi dan menambah jam praktisi. Nah, jadinya untuk yang sebelah kiri ini kolaborasi pendek ini hanya boleh untuk yang baru-baru, yang belum mengajar di dalam universitas itu atau di mata kuliah tersebut. Nah, untuk yang kolaborasi intensif ini terbuka untuk praktisi yang belum mengajar tentunya, belum pernah mengajar, atau praktisi yang sudah pernah mengajar. Ya kan, jadi sebenarnya udah pernah mengajar tapi kemungkinan besar tidak seintensif 15-40 jam. Jadi kami menginginkan anggaran daripada Kemendikbudristek ini benar-benar targetnya itu untuk menambah jumlah jam praktisi mengajar di masing-masing kampus kita. Itu bisa dicapai dengan meningkatkan jumlah orang atau praktisi dan juga jumlah jam per orang untuk mengajar. Jadi ini insentif yang sangat penting. Nah, untuk yang kolaborasi pendek ini, praktisi mengajar maksimum 2 mata kuliah, ya. Tapi mereka boleh mengajar lebih dari 1 mata kuliah kalau yang kolaborasi pendek di saat yang bersamaan. Dan dosen boleh mengundang sampai dengan 2 praktisi per mata kuliah. Jadi kalau ingin mengundang 2 praktisi mengajar yang melakukan kolaborasi pendek itu diperbolehkan. Nah, untuk yang sebelah kanan yang kolaborasi intensif ini, praktisi itu mengajar dalam maksimum 1 mata kuliah. Kita ingin dia benar-benar fokus karena jamnya lebih panjang di dalam 1 mata kuliah, dan dosen itu boleh hanya mengundang maksimum 1 praktisi per mata kuliah. Jadi kita ingin benar-benar memfokuskan agar tidak terlalu banyak intensif praktisi yang mengajar dan lebih banyak yang mendapatkan manfaat, mahasiswa yang mendapat manfaat. Jadi untuk kolaborasi pendek boleh multi mata kuliah dan multi praktisi per mata kuliah. Kalau yang kolaborasi intensif itu hanya boleh 1 mata kuliah dan 1 praktisi per mata kuliah. Itu kira-kira skema 2 opsi skema yang bisa dipilih oleh praktisi. Berikut. Nah, keuntungan untuk perguruan tinggi sudah sangat jelas. Bayangkan praktisi-praktisi hebat ya sampai yang level-level senior bahkan C-level itu bisa didanai oleh Kemendikbudristek untuk datang dan melakukan pengajaran, bahkan pengajaran yang jamnya sangat intensif, misalnya sampai dengan 15-40 jam per semester itu dibantu oleh pemerintah. Ini juga bisa membantu peningkatan nilai akreditasi, membuat mata kuliah yang lebih relevan dengan masalah industri terkini. Ini bisa mendorong network antara dosen dan praktisi yang semakin kuat. Bayangkan kalau mereka bekerja berdampingan selama 1 semester untuk mengajar kelas, itu luar biasa dampak networking dan hubungan-hubungan yang akan semakin erat antara dosen-dosen dan praktisi, dan juga meringankan beban dosen dalam merancang
pembelajaran project based learning yang lebih praktis dan aplikatif. Jadi benar-benar dosen itu terbantu dengan memikirkan gimana ya mencari project based learning yang lebih relevan. Nah, ini praktisinya yang bisa membantu mencetuskan berbagai macam ide-ide kreatif untuk project based learning. Karena memang pengalaman dia di dunia industrinya sudah sangat mendalam gitu. Jadi ini akan sangat membantu beban dosen dalam merancang pembelajaran yang jauh lebih relevan, jauh lebih menyenangkan untuk para mahasiswanya. Berikut. Dan tentunya untuk praktisi, keuntungan utama ya untuk praktisi adalah ya memang ini adalah suatu hal yang sangat memuaskan. Berdasarkan survei-survei kita dan beberapa praktisi yang saya pun berbicara dengan mereka, kepuasan utama adalah untuk bisa meninggalkan legacy. Kepuasan utama adalah untuk bisa meneruskan ilmunya ke generasi berikutnya. Itu sebenarnya kepuasan utamanya yang didapatkan untuk praktisi. Tapi juga banyak sekali praktisi yang bisa mendapat ide-ide atau solusi dari kelompok mahasiswa yang memecahkan studi kasus tersebut. Tidak kecil jumlah kontribusi ide-ide cemerlang dari mahasiswa pada saat studi kelompok. Banyak sekali praktisi-praktisi bilang kepada saya adalah pada saat mereka mengajarkan konsep yang mereka pelajari dalam pekerjaan, bukan hanya itu menguatkan konsep di diri dia, tapi dia juga mendapatkan berbagai macam ide dari dosennya, dari mahasiswanya yang mereka berkolaborasi bersama. Jadi dapat umpan balik dari mahasiswa itu menjadi suatu hal yang sangat berguna juga bagi praktisi untuk terus menajamkan ilmu mereka. Berikut. Nah, jangan lupa bahwa praktisi itu bukan hanya praktisi yang di dalam industri. Nah, slide ini adalah sangat penting untuk mengingatkan bahwa praktisi itu multisektor, bukan hanya harus di korporasi atau di industri spesifik. Ya, guru itu adalah, dan kepala sekolah misalnya, itu adalah praktisi. Dan ini pun program ini mereka bisa qualify untuk diundang ke program-program PPG, ya, PPG Prajabatan, ya. Jadi jangan lupa, program ini juga relevan untuk guru-guru yang sedang bekerja di suatu sekolah yang ingin juga menjadi guru tamu di dalam program-program PPG. Ini merupakan salah satu program andalan kita juga dari disupport dari GTK. Nah, kedua adalah jangan lupa bahwa budayawan dan seniman itu adalah juga praktisi. Mereka adalah praktisi dalam dunia seni, praktisi dalam aktivitas kebudayaan, dan mereka pun qualified untuk mengajar di prodi-prodi seni dan budaya. Jadi ini untuk berbagai macam fakultas-fakultas seni dan budaya dan prodi-prodinya. Ini adalah kabar yang sangat gembira karena kita bisa membawa maestro-maestro, bisa membawa seniman-seniman yang sudah punya pengalaman yang luar biasa untuk datang dan belajar, mengajar beserta didampingi oleh dosen. Jadi ini kesempatan yang luar biasa untuk para budayawan dan seniman dan murid-murid yang ingin, mahasiswa yang ingin menjadi budayawan dan seniman. Dan jangan lupa juga atlet olahraga atau coach. Ya, mereka juga praktisi yang diundang untuk mengajar strategi-strategi olahraga, strategi-strategi sport science dan lain-lain. Jadi ini sekedar mengingatkan bahwa praktisi itu bukan hanya yang di dalam industri perusahaan, ya, ada berbagai macam sektor lain yang mereka itu praktisi, dan program ini terbuka untuk semua jenis prodi. Berikut. Ya. Jadi prosesnya secara sederhana adalah pertama dosen dan praktisi harus setuju dulu bermitra, dan mereka berdua mengajukan proposal bersama kepada Kemendikbudristek. Kemendikbudristek lalu melakukan screening, lalu Kemendikbudristek mendanai kolaborasi tersebut. Kunci daripada proses ini adalah semuanya ini ada di tangannya perguruan tinggi. Jadi dosenlah yang memutuskan ingin mengundang siapa, ingin melakukan kolaborasi dengan siapa. Ini benar-benar kemerdekaan bagi para dosen dan kepala prodi untuk menentukan siapa yang mereka inginkan. Kami di Kemendikbudristek hanya melakukan quality control, kita melakukan mengecek, seleksi proposalnya siapa, background-nya seperti apa, dan lain-lain. Baru kita akan mengirimkan approval setelah itu. Berikut. Ya. Ini lini masanya adalah dari 11 April sampai 17 Juni, praktisi ini melakukan pendaftaran ya ke Pangkal Daerah. Ini programnya sudah mulai jalan, jadi banyak yang sudah melakukan pendaftaran. Lalu kita melakukan pendaftaran mata kuliah oleh perguruan tinggi
sampai dengan 24 Juni. 15 Juli kita akan mengumumkan hasil seleksinya, dan di pelaksanaan programnya ini di semester H2 daripada tahun 2022, jadi dari Agustus sampai dengan November 2022 kita melaksanakan program praktisi mengajar ini. Jadi ini adalah full semester program untuk praktisinya mengajar di mata kuliah tersebut. Berikut. Ya, tolong kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, langsung saja masuk ke laman resmi program praktisi mengajar www.praktisimengajar.id, ya, dan juga dapat informasi seperti biasa di berbagai sosmed kita. Berikut. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih. Sekian presentasi kami mengenai program praktisi mengajar. Mungkin sebagai penutup, saya ingin mungkin semua stakeholder dan perguruan tinggi benar-benar menggunakan kesempatan ini yang luar biasa. Kita bayangkan apa yang akan terjadi pada sistem pendidikan kita pada saat sekat-sekat di antara praktisi dan dosen dan mahasiswa itu hilang. Bayangkan apa yang bisa dicapai perguruan tinggi, bayangkan lingkungan pembelajaran akan berubah seperti apa di dalam kampus, bayangkan ruang kelas pada saat mahasiswa itu melaksanakan mata kuliah, seperti apa proses pembelajarannya berubah. Semua permutasi yang akan terjadi bermulai dari SDM dulu. Dan kalau kita memiliki begitu banyak mata kuliah yang diajarkan baik oleh akademisi yang hebat dan praktisi yang hebat, berkolaborasi untuk menghasilkan mata kuliah yang jauh lebih relevan, menurut saya dalam 10-15 tahun Indonesia akan menjadi salah satu percontohan transformasi pendidikan tinggi di panggung dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri atas pemaparannya terkait praktisi mengajar. Dan setelah tadi kita menyimak Ibu dan Bapak paparan dari Mendikbudristek, selanjutnya kita akan mendengarkan seperti apa tanggapan dari para praktisi dan Sivitas Akademika terkait program praktisi mengajar berikut ini. Seringkali yang kami temukan ada disparitas antara lulusan yang ada dengan apa yang menjadi kebutuhan di lapangan. Sehingga di Siloam kami harus melakukan banyak sekali training dan retraining. Kualitas lulusan perguruan tinggi itu memiliki kompetensi akademik. Organisasi termasuk dari lulusan baru dari perguruan tinggi. Yang menjadi gap besar yang harus ditutup di sini adalah kesiapan bertransisi dari dunia pendidikan menuju kepada dunia tenaga kerja. Dan hal tersebut dapat disiasati dengan menyiapkan pengajar-pengajar terbaik yang memiliki pengalaman, pemahaman terhadap industri, dan memberikan mereka kesempatan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan mereka, baik teknikal maupun non-teknikal, seperti mental, adaptasi, dan daya juang kepada siswa-siswanya. Ketika program ini diluncurkan, maka akan terjadi transisi, akan terjadi knowledge transfer, akan terjadi transfer keterampilan yang menyiapkan talenta-talenta kita untuk bersaing dengan talenta-talenta dunia yang lain. Saya melihat adanya dua manfaat ketika praktisi berkolaborasi dengan dosen untuk mengajar di kelas. Yang pertama, sebagai mahasiswa, kami dapat mempelajari hard skills dan juga soft skills yang kami perlukan di dunia kerja nanti. Yang kedua, dengan pengetahuan dan juga skills yang telah kami pelajari, mahasiswa Indonesia dapat bersaing tidak hanya dalam lingkup nasional, melainkan juga dalam lingkup internasional bersama dengan teman-teman dari luar negeri. Hal tersebut merupakan hal yang sangat spesial buat saya. Dengan didampingi langsung oleh praktisi, akan memudahkan saya dalam memahami dan menerima materi yang diajarkan di dalam kelas. Dan pastinya dapat berkonsultasi langsung terkait masalah-masalah yang didapatkan. Tentunya ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mendalami bidang yang saya pelajari. Saya dapat belajar dari para ahli yang telah berpengalaman secara profesional di lapangan. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengasah soft skills kita seperti kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mengetahui kultur kerja seperti apa yang akan kita temui nanti di lapangan. Sehingga kita sebagai mahasiswa akan lebih semakin mantap dalam memasuki dunia kerja dan meniti karir.
serta lebih mempersiapkan diri dan tidak kaget jika masuk dalam dunia kerja lagi, sehingga kami dapat berkompetisi dengan sehat dan baik dalam dunia kerja. Saya melihat program ini membuka kesempatan bagi saya untuk berjejaring dengan praktisi yang sebelumnya saya tidak kenal. Jika saya diberi kesempatan memilih praktisi yang berkolaborasi bersama saya di kelas, saya tentunya ingin yang terbaik untuk mahasiswa dan mahasiswi di kelas saya. Saya juga tentunya akan mengorek sebanyak mungkin wawasan mengenai praktisi di lapangan dari praktisi yang saya ajak kerjasama untuk pengembangan mata kuliah saya. Program ini akan membawa dampak yang sangat positif. Para mahasiswa menurut hemat saya akan mendapat tambahan wawasan mengenai kehidupan yang sebenarnya. Demikian juga para dosen. Juga dibantu dengan praktisi ini bagus sekali, karena dengan adanya praktisi ini akan memungkinkan kita bisa tahu dalam kajian akademik dan praktek akan satu persoalan. Kombinasi antara orang yang berpraktek dengan di kajian teori akademiknya. Para praktisi ahli yang mengajar diharapkan menutup kesenjangan kompetensi bagi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Akan sangat baik dosen maupun mahasiswa itu akan terupdate dengan perkembangan teknologi yang ada di industri, bahwa tidak semua permasalahan di industri itu bisa dibahas oleh dosen kami. Capaian pembelajaran adalah bagaimana seorang praktisi terjun di dalam proses pembelajaran, dan saat ini telah dilengkapi dengan satu program Merdeka Belajar yang sangat sesuai dengan konsep pendidikan tinggi vokasi. Rektor Universitas Hasanuddin dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas mendukung program praktisi mengajar. Program praktisi mengajar yang menghadirkan para praktisi ahli di dalam dunia kerja maupun industri untuk bergabung memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai kasus nyata di dunia kerja dan mendorong kebiasaan untuk aktif berpartisipasi dan bekerja dalam tim sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kualitas, kualifikasi, serta keterampilan yang tinggi. Forum Rektor Indonesia menyambut baik program praktisi mengajar dari Kemendikbudristek. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, para praktisi dan profesional berpartisipasi untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Saya lihat program ini penting sekali. Mas Menteri juga ikut mendorong kami memanfaatkan program ini. Jadi, saya akan mendaftarkan mata kuliah ini ke program ini. Harapannya, mereka bisa lulus dengan pandangan yang benar mengenai apa yang diharapkan dunia kerja, dan mereka bisa memimpin perubahan positif di tempat mereka bekerja. Program yang luar biasa yang diluncurkan oleh kementerian, sehingga kita mendukung agar mata kuliah ini kita bisa daftarkan. Saya ingin mengajak rekan-rekan pelaku industri, khususnya yang sudah berpengalaman, para praktisi ataupun pakar, para pemimpin organisasi maupun perusahaan, all the business leaders, untuk mendukung inisiatif dari Kemendikbudristek ini dalam melahirkan generasi muda unggul yang siap kerja. Mari kita berperan aktif dalam proses lahirnya generasi muda berkualitas yang akan mengakselerasi kemajuan perusahaan kita dan pastinya juga akselerasi kemajuan dari negara kita tercinta, Indonesia. Ini sekat-sekat antara industri dan pendidikan ini telah dirombak. Saatnya kita berkolaborasi untuk menyiapkan generasi muda yang siap kerja dan siap dan mengajak para insan juga termasuk para praktisi untuk berperan aktif mendaftar sebagai praktisi mengajar. Program praktisi mengajar adalah inisiatif yang sangat penting dan bermanfaat, bukan hanya untuk dunia pendidikan, tapi juga dunia usaha dan industri, termasuk sektor media yang saya dan Narasi tekuni. Saya yakin mahasiswa dan mahasiswa Indonesia akan terus tumbuh dengan nilai-nilai yang partisipatif dan juga makin kompeten di bidang apapun yang mereka pilih, jika makin banyak praktisi yang terlibat dalam pengalaman pendidikan mereka sehari-hari. Hal yang sama juga untuk teman-teman praktisi. Lewat program ini kita sesungguhnya dapat kesempatan untuk memperbaharui skill kita. Karena dengan mengajar,
kita kembali belajar. Dan saya sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia dan saya juga sebagai anak bangsa menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya dan semoga program ini sukses. Maju terus sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia maju di tahun 2030 nanti. Bapak dan Ibu, program praktisi mengajar ini tentunya tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi para praktisi. Untuk itu, kembali kami mengajak para praktisi dari semua lini industri untuk bersama berbagi ilmu dan pengalaman kepada adik-adik kita yang saat ini sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Kita ingin anak-anak Indonesia siap bekerja segera setelah lulus dari perguruan tinggi. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2016 hingga 2018, 8 dari 10 perusahaan di Indonesia mengeluhkan sulitnya mendapatkan lulusan siap kerja. Industri menilai relevansi kemampuan para lulusan baru masih sangat rendah, yakni hanya berada di angka 64%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan berbagai terobosan. Di antaranya program praktisi mengajar. Melalui program praktisi mengajar, kolaborasi antara perguruan tinggi, dosen, dan praktisi dapat terjadi di ruang kelas, sehingga mempercepat kesiapan mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja. Wawasan dari kolaborasi akademisi dengan praktisi diharapkan dapat menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan kepemimpinan, pemecahan masalah, komunikasi, belajar aktif, dan adaptasi yang mumpuni. Untuk itu, kami mengajak seluruh praktisi di semua lini dunia industri untuk berkolaborasi melalui program praktisi mengajar. Dengan berpartisipasi aktif dalam program praktisi mengajar, bersama kita ciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di kancah persaingan global. Mari bergabung bersama praktisi mengajar dengan mengakses laman praktisimengajar.id. Jadi tunggu apa lagi Ibu Bapak, segera akses laman praktisimengajar.id, sekali lagi ya, praktisimengajar.id, dan segera daftarkan diri Anda untuk bergabung bersama Praktisi Mengajar. Saya langsung membuka ini official page atau laman resmi dari praktisimengajar.id. Dan saatnya kita sudah ada beberapa pertanyaan Ibu Bapak dari rekan-rekan media terkait program Praktisi Mengajar ini. Untuk itu kami mohon kesediaannya Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Mas Menteri, izin saya membacakan pertanyaan yang pertama ya. Ini dari Indriani dari LKBN Antara. Pertanyaannya, apakah minat praktisi untuk mengajar di kampus ini cenderung rendah sehingga perlu mengadakan program praktisi mengajar? Dan juga apakah program praktisi mengajar akan terus berkelanjutan ke depannya? Silakan Mas Menteri. Ya. Ini pertanyaan yang sangat baik. Selama ini sudah cukup banyak sebenarnya praktisi yang mengajar di kampus. Bahkan tidak sedikit yang melakukannya itu secara sukarela ya. Ini luar biasa. Memang sudah ada tren misi sosial daripada praktisi kita itu sangat besar untuk meneruskan ilmu ke generasi berikutnya. Dan saya mengapresiasi rekan-rekan praktisi dan pakar yang selama ini udah ikut serta dalam mengajar dalam kampus. Nah, program ini adalah untuk memperbesar ya, untuk memperbesar, scale up, mengundang jauh lebih banyak lagi praktisi yang tadinya mungkin masih mikir-mikir, mungkin kontribusi waktunya sangat besar untuk mereka mungkin butuh kompensasi untuk melakukan effort yang lebih besar dan lain-lain. Makanya kita memutuskan untuk mengakselerasi keinginan praktisi untuk mengajar dengan adanya dukungan dana, juga dengan memberikan otoritas itu kepada perguruan tinggi yang akan mengundang siapa yang mereka ingin gitu. Nah, dan bedanya juga praktisi yang ikut program praktisi mengajar ini bukan hanya datang kelas ngajar pulang, tapi mereka juga turut serta dalam pengembangan materi bersama, ya bersama dengan dosen. Ya, nantinya itu praktisi yang terlibat akan memperoleh insentif secara langsung yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi praktisi berdasarkan SBU. Ya, ini yang membedakan praktisi mengajar dengan sama ini yang sudah dilakukan.
Tentunya kami berencana untuk membuat program ini berkesinambungan. Setiap kali kita meluncurkan suatu program, kita memikirkan, oke, ini adalah program yang kita ingin lakukan forever gitu ya. Dan ini komitmen kami untuk menjawab kebutuhan perguruan tinggi akan pengajar yang memiliki pengalaman praktis. Jadi banyak sekali mungkin universitas yang tidak mampu untuk meng-hire praktisi yang mungkin lebih senior dan lain, dan harapan kita bagi universitas-universitas yang tidak punya resource yang begitu banyak, ini bisa menjadi dampak yang sangat besar dukungan dari pemerintah yang hadir untuk membawa dan mendanai praktisi untuk menjadi pengajar. Terima kasih atas jawabannya Mas Menteri. Berikutnya kita ke pertanyaan kedua, ini dari Muti di Jurnas. Bagaimana katanya Mas Menteri, dosen yang perannya digantikan oleh praktisi ini, apakah jam mengajarnya dikurangi? Silakan. Ya, sama sekali tidak. Jadi partisipasi praktisi dalam mata kuliah dosen tentu tidak menghilangkan peran dosen, malah akan meningkatkan kemampuan dosen untuk mengajarkan mata kuliahnya dengan cara-cara yang jauh lebih kreatif. Dosen dan praktisi ini jadi mitra, jadi rekanan. Ya, mereka together, kerjasama dalam mengembangkan rencana materi dan juga evaluasi dari pembelajaran. Jadi kita ini bukan praktisi datang untuk mengajar suatu mata kuliah baru. Ini adalah praktisi datang mendampingi dosen, dan dosennya sendiri yang mengundang itu praktisi untuk bekerja sama dengan dia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, banyak sekali manfaat yang bisa diterima oleh dosen dengan hadirnya praktisi di perguruan tinggi ya. Praktisi itu bisa membantu dosen memberikan berbagai macam pengetahuan praktis. Jadi dosennya bisa belajar banyak dari praktisi tersebut, dan praktisi juga bisa belajar banyak dari dosennya, dari ilmu yang mendalam dari dosen tersebut. Jadi saling membantu gitu. Dan dosen itu bisa melanjutkan berbagai macam kolaborasi kepada praktisi yang terlibat. Mungkin satu semester dia mengajar bersama, lalu dia bisa meluncurkan berbagai macam riset atau proyek-proyek lain karena sudah membangun hubungan yang erat dengan dosen tersebut. Itulah sebenarnya untuk menghilangkan sekat-sekat itu, menurut saya nggak ada cara lebih baik membangun suatu jaringan kerjasama dan kolaborasi dengan mengajar bersama. Itu adalah jenis kolaborasi yang paling dekat gitu, yang paling intensif menurut kami. Baik, mengajar bersama, kolaborasi adalah kunci. Yang ketiga ini Mas Menteri, pertanyaan dari Dian Warastuti di Harian Waspada. Apakah ada target katanya, berapa praktisi yang akan ikut dalam program praktisi mengajar, dan bagaimana cara praktisi jika ingin ikut program ini? Silakan Mas Menteri. Ya, tentunya harapan kita ke depannya kita menginginkan ribuan praktisi untuk datang dan mengajar. Tentunya kami untuk batch yang pertama kali kita meluncurkan, anggaran kita adalah 140 miliar untuk ini. Jadi mohon buruan semua dosen-dosen, kepala prodi, semuanya langsung mengajukan proposal, mengkontak teman-teman mereka di industri untuk segera menyerap dukungan yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, bagi praktisi yang berminat untuk mengikuti program ini, kami membuka kesempatan sampai dengan 17 Juni untuk mendaftar ke pangkalan data praktisi di laman praktisi mengajar ya, www.praktisimengajar.id. Dan kemudian dosen dan praktisi itu harus bersama-sama mengajukan proposal kepada Kemendikbudristek. Ya, jadi ini harus yang kerja keras nih, bukan hanya praktisinya, tapi dosen-dosennya harus mencari network ini. Dosennya pun bisa mencari melalui website kita untuk berbagai macam praktisi yang sudah menunjukkan interest untuk ingin mengajar. Jadi dosen-dosen bisa mencari di situ juga kalau tidak punya network pribadi di dalam sektornya dia. Gitu. Lalu Kemendikbud melakukan seleksi, dan setelah itu ya kalau sudah di-approve oleh kita bisa langsung jalan untuk semester berikutnya. Jadi sebenarnya dari saya ingin mengajak ibu dan bapak dan rekan-rekan praktisi, tolong daftarkan diri. Kalau Anda punya passion untuk mengajar, kalau Anda ingin atau merasa pada saat Anda kuliah mungkin materi yang dipelajari kurang relevan, tapi sekarang Anda dengan karir Anda yang sudah sukses, Anda ingin meneruskan ilmu itu, memberikannya kepada generasi berikutnya, tolong bantu kami, ikutlah dalam praktisi mengajar. Skemanya sangat simple, ada insentifnya, dan ini benar-benar akan merubah secara positif proses pembelajaran dalam universitas kita. Kalau Anda punya passion untuk mengcoaching atau mementor generasi berikutnya, gabunglah program praktisi mengajar.
Terima kasih Mas Menteri. Tadi yang disinggung adalah legasinya, katanya harus diturunkan begitu, disampaikan lagi kepada adik-adik penerus. Terima kasih juga Mas Menteri sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Saya langsung membuka nih official page atau laman resmi dari praktisi mengajar.id. Bu Bapak sangat lengkap di sini tentang praktisi mengajarnya ada, lalu tujuannya seperti apa, kolaborasinya juga sudah dijelaskan secara komprehensif, dan tentunya Ibu Bapak kolaborasi antara praktisi, dosen, dan perguruan tinggi yang didorong oleh program praktisi mengajar diharapkan dapat menutup kesenjangan antara lulusan baru dan dunia kerja. Selain itu, program praktisi mengajar juga diharapkan dapat membuka jalan untuk kolaborasi lanjutan antara perguruan tinggi dan industri. Sampai di sini peluncuran Merdeka Belajar episode ke-20 praktisi mengajar. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Pimpinan Komisi 10 DPR RI, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ibu Soeharti, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Nizam, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Bapak Andin Hadianto, para pejabat kementerian dan lembaga, Ibu dan Bapak Rektor PTN, PTS, dan Direktur Politeknik, serta Ibu dan Bapak undangan juga rekan-rekan media. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, Ibu Bapak, saya Widya Saputra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Sampai jumpa.